Nggak apa-apa, nanti yang lain menyusul. Oke, ya udah. Biar nggak buang-buang waktu juga ya Kak. Jadi dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sebagai Bunga Safira Aristia, editor dari Kata Depan dan kebetulan editor dari Lentera Cerita. Nah, di sini kita itu mau bahas tentang personal branding. Personal branding itu apa sih? Personal branding itu gimana cara kalian ngebangun diri kalian sebagai seorang penulis atau sebagai seorang pemain film, artis, atau apapun itu. Pokoknya kalian memperkenalkan kemampuan-kemampuan kalian kepada publik sebagai apa ya namanya citra diri kalian gitu. Nah, untuk sesi hari ini kita kebetulan berkesempatan berbagi ilmu sama Kak Alfia untuk ngebangun gimana sih cara membuat karakter. Mati loh kameranya. Mati. Gimana sih cara membuat karakter cerita yang akhirnya itu membuat pembaca kalian tuh jatuh cinta sama karakter tersebut. Pembaca kalian tuh nggak bisa move on, gagal move on istilahnya gitulah. Gimana cara ngebuat pembaca kalian tuh akhirnya kalau misalkan ngebaca cerita kalian berulang-ulang kali, dia bakal ngerasain hal yang sama ketika dia ngebaca pertama kali gitu. Baik, untuk selebihnya boleh dijelaskan oleh Kak Alfia waktu dan tempat dipersilakan. Baik, makasih Kak Bunga pengantarnya. Jadi sebelumnya aku mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini ada yang belum kenal. Aku Alfia. Ini salah satu penulis dari Kata Depan. Novelnya judulnya Lentera Jelita. Masya Allah, senang banget di sore hari yang mendung ini. Walaupun mendung, tetap harus semangat karena dapat amanah dari Kata Depan untuk kita sharing tentang seperti yang Kak Bunga jelasin. Tema besarnya itu personal branding, tapi kita lebih fokus sekarang tentang bagaimana cara membangun karakter dalam cerita agar hidup dan dicintai oleh para pembaca. Nah, di sini sebelumnya kita harus tahu dulu, emangnya kalau misalnya cerita kita itu hidup, itu apa sih keuntungannya? Nah, yang pertama, kalau kita berhasil membuat tokoh kita itu menjadi hidup atau nyata, keuntungannya tokoh kita itu bakal dicintai oleh pembaca. Maaf, tadi ini keluar. Nah ya, jadi kalau kita berhasil membuat karakter tokoh di cerita kita itu hidup, maka tokoh kita itu akan dicintai oleh pembaca. Pembaca itu akan terngiang-ngiang gitu dengan tokoh kita. Nah, setelah pembaca merasa cinta dan senang dengan tokoh kita, maka pembaca itu gak akan bosan gitu baca cerita kita walaupun udah berulang-ulang gitu. Tapi apa sih kayak tolak ukurnya kalau tokoh dalam cerita kita itu dicintai pembaca? Misalnya gini, contohnya aja di genre fiksi remaja. Mungkin kan ceritanya itu ada yang tentang OSIS gitu kan. Kalau misalnya kita berhasil bikin karakter tokoh kita itu hidup, maka pembaca itu kayak merasakan tokohnya itu nyata gitu. Misalnya di sekolah, nggak sengaja lihat kakak-kakak OSIS itu yang ganteng gitu kan, yang spek pet gitu. Kita bakal teringat, oh itu kayak ceritanya aku baca gitu kan, judulnya ini, nama karakternya ini. Itu mirip banget sama kak OSIS yang ini gitu. Jadi pembaca tuh kayak merasa seakan-akan nyata gitu. Jadi pembaca akan cinta gitu dengan novel kita. Di sini aku mau sharing beberapa cara, dan ini cara yang sudah aku pakai dan terbukti di cerita aku itu
di novel aku itu berhasil bikin tokoh-tokoh di novel aku itu dicintai oleh banyak orang. Yang pertama, cara membangun karakter tokoh agar dicintai oleh pembaca itu, kita sebagai penulis harus menentukan sifat dari tokoh-tokoh kita. Jadi sebelum kita membuat cerita kan tentunya harus ada tokoh ya. Selain ada alur, judul, tema, itu kan juga ada tokoh. Kalau misalnya cerita gak ada tokohnya kan, ya kan nggak mungkin gitu. Masa ada alur aja. Nah itu kita harus tahu. Kita sebagai penulis juga harus tahu dulu. Nah, sifat atau karakter tokoh. Jadi, dengan adanya sifat-sifat tersebut akan membuat karakter kita lebih hidup. Contohnya ya, misalnya kayak aku nyontohinnya pakai cerita aku aja ya, karena biar aku Al, sinyalnya nggak sih Kak? Apa aku? Iya, kayaknya sinyalnya Kak Alfia ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau misalkan punya pertanyaan, boleh langsung tulis aja ya di kolom chat gitu. Kalian bebas deh mau nanya apa aja. Nggak harus tentang personal branding. Misalkan kalian mau nanya tentang apa namanya, gimana sih kan nentuin judul yang menarik, atau gimana caranya menciptakan sebuah karakter yang bisa diingat sama pembaca, itu boleh banget langsung tanya di kolom chat ya. Nanti bisa dibantu dijawab sama Kak Bunga sama Kak Alfia juga gitu. Ya. Sinyalnya ya Al. Kayaknya sinyalnya Kak Alfia ya teman-teman. ya maaf ya Kak, tiba-tiba kayak keluar gitu. Tapi Iya, iya. sinyal Apa, Kak? bagus sih. Nggak apa-apa. Mungkin ini efek hujan. Iya. Iya, jadi aku lanjutin. Ya. Jadi kita harus tahu dulu, misalnya di sini itu Letnan Atar, dia punya situ tegas, sabar gitu kan, baik gitu, punya sifat yang paham agama kayak gitu. Nah, tokoh B, misalnya tokoh B itu Syafia, dia adalah punya sifat perempuan yang sabar kan, baik dan yang lain. Jadi semua tokoh itu usahakan kita harus punya sifatnya masing-masing gitu. Kalau misalnya kita udah tahu dengan sifat-sifatnya, maka kita akan lebih mudah untuk menghidupkan tokoh itu gitu. Kalau misalnya tokohnya itu kita nggak tahu sifatnya kayak gimana, kita bingung harus membuat tokoh itu kayak gimana. Terus yang kedua, jelaskan fisiologis dan sosiologis tokoh. Ini seperti kita tahu, pelajaran-pelajaran di biologi adalah ciri-ciri fisik. Karena dengan mengetahui ciri-ciri fisik, pembaca sifat, kita juga harus menjelaskan tentang fisiknya si tokoh ini. Contohnya, misalnya di sini, bisa dari jenis kelamin, usia, warna kulit, model rambut, tinggi badan, dan sebagainya gitu. Biar kayak pembaca itu ada bayangannya gitu. Jadi gak sekedar nama, sifatnya tegas, tapi supaya pembaca itu ada bayangannya. Oh, Letnan Atar itu punya sifat yang tegas, dia seorang tentara. Jadi bisa bayangin juga ciri fisiknya itu kayak gimana. Di sini aku contohin. Letnan Atar itu punya tinggi sekitar 175 cm. Usianya 25 tahun. Kulitnya sawo matang, terus model rambut yang ala-ala tentara gitu kan. Jadi kita bisa bayangin gitu. Jadi nggak sekedar nama dan sifatnya doang. Kemudian di sini juga kita harus menjelaskan sosiologis tokoh. Apa itu sosiologis? Jadi sosiologis tokoh itu adalah bagaimana kondisi kehidupan sosial tokoh gitu. Entah itu dengan orang lain, misalnya bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, apa hubungan dengan orang lain baik, apa dia introvert, extrovert, kayak gitu tuh jelasin juga. Atau juga bisa jadi latar belakang pendidikan, misalnya tokohnya itu kalau Letnan Atar, latar belakang pendidikannya SMA, SMP, dari SD, SMP, SMA, terus masuk ke Akmil gitu. Kalau misalnya CEO, berarti sebelumnya pernah kuliah di universitas jurusan bisnis gitu kan. Jadi kita harus kasih tahu juga gitu asal usul latar belakang tokoh itu, dan juga latar belakang keluarga. Misalnya
si tokoh ini berasal dari keluarga cemara gitu, atau keluarga broken home. Karena nanti kalau misalnya dalam alurnya itu beda loh. Kalau kita bikin tokoh yang dari latar belakang keluarga cemara dan broken home itu akan beda gitu. Jadi kita harus jelas. Kalau misalnya contohnya aja, kalau yang dari latar belakang keluarga cemara, dia pasti kan akan tumbuh dengan baik gitu, mendapat perhatian orang tua yang baik, jadi dia bisa tumbuh dengan baik. Beda lagi, misalnya dari keluarga broken home, itu bisa, tapi nggak semua ya, bisa jadi itu kan agak apa ya, berbeda lah intinya, berbeda. Jadi kita harus tahu, harus jelasin itu ke pembacanya juga. Kemudian yang ketiga, membuat tokoh itu memiliki ciri khas yang membedakan dia dengan yang lain. Jadi dengan tokoh cerita kita itu punya ciri khas, orang lain itu akan mudah mengingat gitu kan. Di sini hal yang tak kalah penting agar tokoh dalam cerita terasa hidup, penulis harus membuat seorang tokoh memiliki keunikan yang membedakan tokoh tersebut dengan tokoh yang lain. Misalnya di cerita itu kan ada banyak tokohnya ya. Kita harus minimal satu tokoh itu harus punya satu keunikan yang berbeda gitu. Misalnya tokoh A, keunikannya dia itu suka makan. Tokoh B, keunikannya itu dia suka ngelawak. Dan tokoh C, keunikannya itu dia bisa gombal gitu. Suka gombal. Nah, itu yang bakal membekas di pembaca. Jadi pembaca itu ingat cerita kita gitu. Misalnya Letnan Atar. Itu setelah dia punya istri, dia punya ciri khas bucin gitu kan. Ya udah, kalau misalnya lihat gitu orang bucin, jadi ingat, wah tokoh ini gitu. Terus misalnya ada juga Guntur di Lentera Jelita itu punya sifat itu dia tuh lawak gitu. Sebagai anggota Letnan Atar yang lawak. Jadi kita kalau ngelihat orang yang suka ngelawak gitu atau ciri-cirinya mirip sama tokoh di novel kita, itu bakal orang-orang langsung inget, wah itu gitu. Misalnya juga tokoh kita itu identik dengan misalnya pakai sorban. Nah, kalau kita lihat orang pakai sorban, jadi keinget, wah itu Gus itu ya, kayak Gus itu di Wattpad. Kalau misalnya ada juga yang anak SMA, biasanya itu kan ciri khasnya ada yang pakai itu bandana di sini tuh, itu ingat, oh kayak tokoh yang ini gitu. Jadi kita harus bikin ciri khas di tokoh kita. Dan ciri khas atau keunikan itu harus dihadirkan terus-menerus di sepanjang cerita gitu. Jadi Letnan Atar punya sifat bucin, tapi cuma ditunjukin di satu bab. Itu nggak akan bisa membekas di hati orang-orang gitu. Tapi sering-sering gitu, harus sering ditunjukkan kalau dia tuh punya ciri khas kayak gitu. Guntur punya ciri khas orangnya suka lawak. Ya dalam cerita itu tunjukin harus terus menunjukkan kalau Guntur tuh tukang lawak gitu, gak cuma di satu atau dua bab, tapi banyak bab sampai membekas. Kemudian yang keempat, menggunakan prinsip tidak ada manusia yang sempurna. Jadi, walaupun cerita yang kita buat itu adalah cerita fiksi, namun tetap saja kita harus bikin tokoh yang realistis. Terkadang itu penulis selalu bikin tokoh, utamanya yang protagonis ya, dia tuh selalu sempurna, seakan-akan nggak ada celah gitu sedikit pun. Padahal itu salah. Tokoh yang terlalu sempurna bisa membuat pembaca itu bosan gitu dan nggak merasakan tokoh itu hidup gitu. Karena ya walaupun tokoh itu punya kelebihan, tapi tokoh itu juga harus punya kekurangan gitu, harus realistis gitu, sama kayak yang kita lihat di dunia nyata gitu. Misalnya ya, si tokoh A ini terkenal punya sifat yang penyabar gitu. Tapi kan setiap orang kan nggak mungkin sabar terus sampai akhir, kan pasti ada masa-masa di mana dia tuh kayak lagi kayak bener-bener udah gak bisa sabar lagi gitu. Nah itu gak apa-apa gitu. Jangan merasa takut bikin kekurangan di tokoh itu, jangan gitu. Asalkan ada sebabnya. Misalnya tokoh ini terkenal pemberani, tapi ternyata di beberapa alur dia tuh takut gitu sama ular. Nah itu pasti sebab kenapa bisa takut sama ular gitu. Misalnya karena dulu punya masa lalu yang buruk, pernah
pernah digigit ular atau gimana, itu udah apa ya. Yang penting kita kasih keterangan si tokoh ini. Misalnya juga tokoh ini terkenal dengan orang yang penyabar, tapi kekurangannya dia itu nggak bisa sabar kalau misalnya ada orang yang dicintai atau keluarganya itu disakiti sama orang lain, itu nggak bisa sabar. Kadang kayak mau ngehajar aja gitu. Ya itu nggak apa-apa, gitu. Namanya juga manusia kan. Sifatnya berubah-ubah selagi itu ada alasannya. Kemudian yang kelima, itu ada membuat busur karakter cerita. Jadi apa sih busur karakter cerita? Jadi busur karakter adalah adanya sebuah perubahan yang dialami tokoh setelah mereka mengalami dan melewati konflik cerita. Jadi busur cerita itu sederhananya di mana mulanya seorang tokoh itu adalah tokoh yang lemah gitu. Tapi setelah melewati berbagai konflik di alur cerita, dia menjadi kuat karena bisa mengambil pelajaran dari konflik-konflik yang ada. Misalnya, ini misalnya ceritanya tentang anak sekolah yang mulanya lemah, dibully terus-menerus sama teman-temannya karena fisiknya nggak sempurna atau nggak pintar gitu. Tiba-tiba dia karena keseringan dibully, pada akhirnya dia merasa nggak terima kan. Akhirnya dia bangkit mau menunjukkan ke semua orang kalau sebenarnya aku tuh gak serendah itu gitu. Nah akhirnya setelah melewati konflik, dia tumbuh menjadi orang yang lebih berani, lebih tegas gitu, dan juga pintar gitu. Jadi ya udah, karena dia sudah melewati konflik, akhirnya dia menjadi orang yang lebih kuat, berhasil gitu. Kemudian yang keenam, ini cara terakhir ya, yang bisa aku share, itu memberikan visual dan membuatkan media sosial bagi tokoh-tokoh yang ada. Visual itu bisa jadi, visual tuh sekarang kan kebanyakan di Wattpad kan ada visualnya, mau itu artis Korea, Cina, Thailand, dan yang lain-lain itu ya. Banyak. Nah itu kita bisa kasih kayak gitu, usahakan yang sesuai gitu dengan karakter di novel kita. Jangan, ya misalnya kayak aku ceritanya tentang tentara. Nah aku bakal nyari visual yang itu ada yang visualnya itu ada juga yang pakai baju tentara gitu. Kalau misalnya biar kayak lebih ngena gitu di hati pembaca. Misalnya juga kita tentang Gus, carilah visual-visual yang melambangkan itu Gus, misalnya pakai sorban, pakai sarung gitu. Gak harus kelihatan mukanya juga sih. Kita bisa cari gambar-gambar di Pinterest gitu, buat kayak menggambarkan, oh tokoh kita tuh kayak gini. Dan juga itu banyak lagi marak-maraknya berkembang gitu. Tokoh fiksi itu banyak yang punya media sosial. Nah itu bisa juga sih salah satu cara kita membuat karakter dalam novel kita itu. Jadi kalau misalnya karya kamu itu tokoh dalam novel kamu itu dicintai oleh pembaca dan itu dibikin Instagram kayak Twitter gitu, kalau itu pasti banyak yang follow, apalagi kalau ada role player-nya. Baik, itu pasti bakal kayak memikat hati pembaca, merasakan tokoh dalam cerita kita itu nyata banget gitu. Jadi visual atau role player ini emang gak wajib gitu. Tapi kalau misalnya ada, itu bisa jadi poin plus supaya kita cepat bisa mengenalkan cerita kita ke orang lain. Misalnya dengan rekaman suara kayak perkenalan gitu kan, terus di-up di TikTok. Rame kan, pasti banyak yang ini nge-like, komen, akhirnya baca ceritanya, terus akhirnya ketemu sama Instagramnya, di-follow. Walaupun gak ada role player-nya juga gak apa-apa sih, bikin aja sosial media. Kita kelola sendiri sebagai author. Kita cari gambar-gambar di Pinterest atau di mana, bikin story gitu. Biar kayak orang-orang itu merasa tokoh-tokoh novel kita itu nyata gitu, ada di dunia nyata gitu. Itu aja sih yang bisa aku sharing tentang bagaimana cara membangun karakter tokoh agar hidup dan dicintai oleh pembaca. Selebihnya kita ya sharing-sharing aja sambil tanya-tanya gitu. Mungkin.
Wah, makasih banyak Kak Alvia untuk sharingnya nih. Oh iya, ini Sama-sama. di sini lagi azan dulu. Jadi kita berhenti sebentar ya teman-teman. Nanti setelah azan kita sambung lagi, oke? Oke. Kak. Sudah selesai? Ini Oke, ada Kak Bunga yang mungkin mau nambahin tentang personal branding dari sisi penerbit? ya dikit aja ya. Boleh. Kalau dari sisi penerbit sih lebih ke gimana kamu ngebangun karakter yang udah tadi Alvia ceritain ya, maksudnya udah dijelasin sama Alvia tadi. Dan paling tuh kalau misalkan aku sebagai editor itu pasti milih penulis dari cara dia mempromosikan cerita dia di semua akun sosial media dia. Ketika aku nemu cerita itu, dan rata-rata belakangan ini aku pasti nemu dari akun TikTok. Ketika dia udah bisa membangun karakter dan dia udah bisa tahu cara mempromosikan cerita dia di TikTok atau di media sosial yang dia punya lah, itu pasti aku yakin bahwa dia bisa ngebuat cerita itu dikenal sama orang lain. Mungkin awalnya cuman nyoba-nyoba aja nih bikin video promosi. Nyoba dari screenshotan bagian cerita yang menurut kamu tuh ini menarik loh buat dipromosiin gitu. Jadi kamu buatlah video itu dan akhirnya kamu pakai apa ya? Pakai sound yang lagi rame gitu di TikTok dan FYP dan rame gitu. Terus kamu coba tuh berulang-ulang dengan metode yang sama, mungkin dengan cara yang berbeda, entah dari bikin potongan-potongan video dijadiin menjadi satu adegan, atau bisa juga tadi yang dibilang Alvia voice over, perkenalan, itu juga bisa. Biasanya aku ngambil dari situ, karena kalau misalkan kita sebagai penulis nggak bisa memperkenalkan cerita kita ke orang lain, ya gimana mau cerita itu dibaca sama orang gitu. Kadang kan ada penulis nih yang mau nulis, Kak, aku mau jadi penulis tapi aku nggak tahu nih cara mempromosikan cerita itu gimana. Kamu bisa lihat-lihat di akun TikTok penerbit atau akun TikTok penulis-penulis yang kamu sukai gitu. Terus kamu bisa ATM, amati
tiru modifikasi. Jadi ketika kamu melihat penulis ini mempromosikan kayak gini, kamu bisa aja mengikuti cara yang sama tapi dengan modifikasi versi kamu. Nggak plek ketiplek ngikutin si penulis ya atau si penerbit yang kamu jadikan contoh gitu. Kan ada nih beberapa yang gue mau promosi tapi caranya kayak gini, terus plek ketiplek ngikutin video yang pengen dijadiin contoh. Itu salah. Itu namanya plagiat gitu. Jadi kalian boleh ngikutin cara orang, cuman tolong dimodifikasi. Terus kalau misalkan, Kak, aku udah promosi nih terus-terusan, tapi kok sepi-sepi aja ya, gitu. Berarti kamu harus menggunakan metode yang lain. Cari metode yang bisa bikin cerita kamu tuh menarik loh buat dibaca. Dan intinya jangan pernah insecure duluan. Jangan pernah ngebanding-bandingin diri kamu sama orang lain. Iya boleh ngebanding-bandingin, tapi dengan catatan bahwa gue bisa kok jadi kayak dia gitu, bahkan gue bisa lebih dari dia gitu kan. Jadi dia aja bisa nih pakai metode ini, gue juga bisa tapi gue punya versi gue sendiri gitu. Itu sih yang mau aku tambahin gitu. Dan kalau misalkan kalian nanya penerbit nyari penulis yang rame, bukan nyari penulis yang rame, tapi nyari penulis yang bisa ngebangun dirinya sebagai penulis. Nyari penulis yang bisa ngebangun karakter dan cerita-cerita itu emang disukai sama banyak orang gitu. Gitu sih. Terus kalau dibilang kenapa nyari cerita yang rame, ya kita kan jualan buku ya guys. Kita juga punya pasar gitu kan. Jadi kalau misalkan cerita kamu nggak ada yang baca, itu siapa yang mau beli gitu. Terus itu kenapa aku selalu menegaskan kepada penulis-penulis aku bilang, yuk promosi bareng-bareng, yuk bikin cerita kamu dikenal sama orang-orang yang belum kenal sama cerita kamu. Yuk kita cari cara lain yuk supaya cerita kamu tambah rame nih. Nah nanti pas PO tambah rame juga yang beli, yang tadinya nggak tahu cerita kamu jadi tahu dengan metode promosi itu gitu. Kalau misalnya kamu bilang aku nggak pede Kak, nah berarti pede kamu harus ditingkatin. Terus juga kalau misalnya kamu nggak pede dan kamu nggak nyoba sekarang, kamu kapan tahu kemampuan kamu gitu. Kamu tahu misalnya kamu mau jadi penulis tapi kamu nggak percaya diri dengan itu semua, ya kamu nggak akan tahu ke depannya kamu bakal gimana. Bisa aja kalau misalnya kamu nggak pede terus tiba tahu-taunya nih kamu jadi orang yang dikenal gitu di kemudian hari, tapi kamu nggak mau nyoba buat ngasah itu percuma sih kalau kataku gitu. Jadi mending ya udah dicoba aja terus menerus, jangan pernah misalnya kalau udah misalnya baru nyoba nih tapi udah kayak sepi-sepi aja gitu, itu jangan kayak gitu. Udah, gue yakin kok suatu saat nanti cerita gue bisa rame, bisa dikenal, bisa sukses, bisa diterbitin, bisa majang di toko buku, terus bisa juga jadi buku yang bestseller. Itu pasti bisa gitu. Jangan kalau misalkan baru ngupload nih beberapa bab terus kok cerita saya kok sepi-sepi aja, kamu aja belum menamatkan cerita itu gitu. Jadi coba dimulai dari tulis, terus dipromosiin, diasah lagi nih kemampuan menulisnya, cari alur-alur yang sekiranya tuh bikin orang bakal penasaran sama cerita kamu gitu kan. Misalkan kamu bikin cerita nih kayak Lentera Jelita ini, kenapa akhirnya aku ambil Lentera Jelita, karena menurut aku wah tokonya unik nih, tentara sama Hafizo. Karena kan rata-rata pasti tentara tuh sama dokter, nggak mungkin kan nggak sama dokter, pasti sama nakes gitu. Ketika aku tahu cerita itu beda, cerita itu ada unsur uniknya sendiri, aku akhirnya mencoba untuk menghubungi dia gitu. Dan aku pun tanya kenapa sih jadinya Hafizo, kenapa nggak nakes gitu kan. Ternyata dia punya alasan tersendiri tuh kenapa akhirnya tentara ini jodoh sama seorang Hafizo gitu.
Dan dan sesuai yang tadi Alfia bilang di materinya, ya kita harus punya itu semua gitu. Kalau misalnya kita nggak punya, ya kita nggak akan tahu ke depannya kayak gimana gitu. Terus sih yang dari aku, semoga bermanfaat. Ini Kak udah banyak yang nanya nih. Boleh dijawab satu. Iya, boleh. Ini mungkin Kak Alfia sama Kak Bunga bisa langsung jawab aja dari pertanyaan pertama ya. Ya. Langsung aja nggak apa-apa dijawab. Oh ya udah, Alfia mau jawab dulu yang pertama. Al. Iya Kak, boleh dibacakan pertanyaan pertama yang mana? Ini sinyalnya nggak bisa baca. Iya, ya udah. Nih aku yang bacain ya. Iya boleh. Halo Kak, salam kenal. Saya Prian. Izin bertanya ya Kak, apakah ada tips biar bikin judul cerita yang unik dan tetap nyambung sama isi cerita? Oke, di sini mungkin aku bisa kasih jawaban ya. Semoga memuaskan. Nah ini sebenarnya emang judul cerita itu menurut aku penting sih. Penting gitu. Karena kan orang kan pertama-tama lihat cerita kita itu kan jadi dari judulnya gitu ya. Bisa jadi orang baca cerita kita itu karena judulnya unik dan menarik gitu. Gimana sih cara bikin judul yang menarik tapi tetap nyambung gitu. Kadang kan kalau kebanyakan mungkin ya judul Wattpad yang sekarang itu kayak nama kan, kayak nama tokohnya. Misalnya nama tokohnya Ryan gitu, judulnya Ryan gitu kan. Itu kan udah biasa sih, udah biasa. Kita cari cara gimana biar judulnya itu unik. Jadi kita sebelum buat cerita itu kan kita minimal harus bikin ini ya, sinopsisnya ya. Kita bikin outline sinopsis gitu kan, bikin alur. Nah, dari alur yang sudah kita bikin itu kita bisa ambil beberapa poin yang bisa dijadikan sebagai judul. Kayak aku contohkan di aku aja ya biar mudah. Jadi cerita aku tuh judulnya Lentera Jelita. Kenapa judulnya tuh Lentera Jelita? Jadi singkatnya itu lentera itu kan kayak sebuah cahaya gitu kan, kayak sebuah kayak cahaya yang terang gitu. Sedangkan jelita itu cantik, manis, indah dan sebagainya pokoknya lah. Intinya cantik. Jadi judulnya itu artinya cahaya yang cantik kayak sebuah penerangan itu menggambarkan tentang sosok Letnan Atar itu. Dia dulu adalah sosok orang yang jauh dari agama gitu. Letnan Atar itu jauh dari agama. Tapi dengan kehadiran Syafia di hidupnya, akhirnya Letnan Atar itu kayak awalnya itu berubah gitu supaya bisa dapetin cewek solehah, perempuan solehah seperti Syafia, akhirnya berubah mendekatkan diri kepada Allah gitu. Tapi Letnan Atar itu di tengah-tengah proses hijrahnya Letnan Atar itu lama-lama niatnya lurus, jadi mengejar cinta Allah dulu, kemudian nanti mendapatkan cinta Syafia. Nah itu, jadi Syafia itu bagaikan lentera jelita gitu, sebuah cahaya yang menerangi hidup Letnan Atar yang dulunya gelap gitu. Jadi bisa membawa, istilahnya itu kayak singkatnya itu pembawa hidayah gitu ya, yang bisa memberikan hidayah gitu deh contohnya. Bisa juga misalnya gimana ya, misalnya kita bikin cerita yang alurnya itu tentang seorang yang hijrah gitu. Bikin aja, misalnya nama tokohnya itu Anissa, hijrah Anissa atau apa gitu. Pokoknya intinya itu kalau sebisa mungkin jangan bikin yang cuma nama. Ya gak apa sih kalau emang udah gak ini lagi, gak ada ide lagi, nama gak apa. Cuman lebih baik itu nyari aja gitu yang unik yang selain nama. Itu sih dari aku. Bisa diambil dari karakter tokohnya, bisa. Itu dari aku. Oke, itu dari versi Alfia ya. Kalau dari versi aku kurang lebih sama kayak Alfi, tapi aku lebih ke ini sih. Kalau misalkan selain nama si tokoh,
bisa juga ya kayak tadi, benar, dari ciri khas yang si tokoh itu alami. Kayak misalkan kemarin aku nemu judul Garis Takdir untuk Hawa. Garis takdir untuk Hawa itu artinya adalah seseorang laki-laki yang akhirnya ditakdirkan hanya untuk berjodoh sama Hawa gitu. Itu bisa juga kamu ambil nama tokohnya aja, misalkan digabung kayak nama gabungan dari tokoh pertama sama pasangannya gitu, itu juga bisa. Tapi jangan pernah beda sama isi cerita kamu. Misalkan kayak tadi tuh Lentera Jelita, tapi kamu nggak masukin unsur Lentera Jelita itu di cerita kamu. Maksudnya kayak misalkan kayak tadi dijelasin kan Lentera Jelita artinya apa, tapi alur ceritanya tuh nggak sama judul kamu. Itu mungkin nanti bisa jadi PR buat kamu ya, ketika nulis kamu harus membuat alur yang emang sesuai dengan judul gitu. Kalau misalnya nanti mau tahu cara membuat alur yang menarik, cara membuat ide, terus cara membuat judul yang menarik lebih dalam lagi, nanti malam kita bahas, ada di kelas Bukaiman, nanti malam jam 7 jam 8 gitu. Terus sih yang mau buat judul, semoga puas dengan jawaban aku dan Alfia. Selanjutnya lanjut ke nomor 2 ya, Al. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang nanya nih dari Dena, ya kan kayak yang kedua dari Dena kan. Jadi intinya semanusiawi mungkin. Ini karakter ya? Iya, itu karakter. Jadi karakternya harus dibuat semanusia mungkin ya Kak, gitu sih pertanyaan. Coba Alfia jawab. Iya, aku mau jawab. Nah, kalau bisa itu iya. Kalau bisa iya, semanusiawi mungkin, serealistis mungkin gitu. Ya gak apa sih, emang kan kebanyakan tokoh fiksi itu kan sempurna ya. Emang karena emang fiksi cuma buatan manusia kan. Manusia kan ya pengennya ya sempurna gitu. Tapi ya gak apalah, kasih celah gitu. Minimal kasih celah gitu. Kalau misalnya ya kamu lihat gitu diri sendiri atau orang-orang sekitar kekurangannya apa gitu. Walaupun dia sesempurna apapun, pasti kan punya kekurangan ya. Jadi ya kita kasih aja kekurangannya. Karena kalau misalnya terlalu sempurna gitu kan kayak kesannya orang-orang tuh males bacanya. Ini kok kayaknya gak mungkin deh ada orang kayak gini di dunia ini. Kan biasanya kan tokoh fiksi itu kan dijadikan apa ya, kayak nanti aku pengen jodohnya spek ini gitu. Kalau misalnya terlalu sempurna, kayak gak bakal nemuin gitu di dunia ini, kayak mana orangnya, kan gak ada kan. Jadi ya sebisa mungkin walaupun sempurna, daripada manusia yang sesungguhnya, minimal kasih celah, kasih kekurangan dikit gitu. Misalnya itu juga ya, ada kan, aku sering baca tentang di komen TikTok itu, beberapa orang itu emang risih dengan karakter cerita yang tokohnya itu nggak manusiawi, juga terlalu berlebihan. Kayak misalnya umur 18 tahun, jadi CEO terkaya sedunia, terus ketua mafia kan sedunia gitu kan kayak gak mungkin gitu ya walaupun mepet tapi kan kayak gak mungkin, mana ada 18 tuh kan masih sekolah gitu atau kuliah gitu. Ya janganlah, buatlah yang riset. Makanya riset itu penting gitu. Kayak misalnya tentara, aku kan bikin ya, pangkatnya perwira letnan 2, itu umurnya 25, itu udah pas sih. Karena kalau misalnya aku bikin tentara, pangkatnya perwira letnan 2, tapi umurnya masih 20. Ya, kapan masuk akmilnya? Ya harus sesuaikan aja, harus riset. Kalau misalnya dokter itu juga minimal umur berapa, kalau kuliahnya berapa tahun, ya harus disesuaikan kayak gitu. Jadi biar orang-orang itu sekaligus belajar gitu dari cerita kita. Jadi, oh ternyata kalau letnan 2 itu umurnya kira-kira segini. Oh, kalau mau masuk tentara itu apa kayak harus pendidikan dulu, gak tiba-tiba jadi tentara gitu. Itu kan ada rank umurnya. Jadi ya itu sih, harus semanusiawi mungkin. Itu dari aku. Oke. Ya, kurang lebih itu sudah dijawab sama Alfia ya, guys. Sama kok, aku juga
aku juga kayak gitu jawabannya, karena emang kalau misalkan terlalu sempurna banget, jujur aku sebagai editor pun pasti nyari celah dari si tokoh ini. Sisi negatifnya di mana sih? Kenapa semuanya positif gitu? Boleh lanjut, Kak? Oke, ini nomor 3 ya. Salam kenal, Kak. Saya Juwita. Izin nanya, bagaimana cara membuat cerita tiap bab itu semakin menarik dan membuat pembaca selalu merasa penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Coba Alfia boleh dijawab? Bagaimana bikin cerita yang menarik. Tuh, makanya tadi sudah disinggung ya, yang itu bikin alurnya itu yang unik, yang beda dari yang lain. Emang susah sih bikin alur yang unik dan beda dari yang lain tuh. Tapi kalau kita emang berhasil gitu bikin alur yang unik tuh pasti bakal dikenang sama pembaca. Kayak tadi, kayak aku contohnya bikin cerita tentara sama perempuan bercadar. Itu kan unik ya, beda dari yang lain. Cerita Wattpad kebanyakan tuh tentara tugas di pedalaman, ketemu sama dokter yang bertugas di pedalaman juga, akhirnya cinlok, jatuh cinta dan sebagainya. Itu kan udah kayak umum banget kan. Ada juga yang umum juga tentara sama mahasiswa gitu, misalnya mahasiswa KKN ketemu di hutan Kalimantan. Itu kan udah biasa kan ya ketemu di hutan. Pokoknya gitu-gitu. Nah, makanya aku bikinnya berbeda. Ini tentara ya dengan apa ya? Kayak bikin tuh sesuai dengan realita yang ada gitu. Misalnya tentara kan dikenal dengan Halo Dek ya, kalau di dunia nyata tuh terkenal dengan Halo Dek. Nah, itu aku masukin di cerita aku tuh. Di prolognya itu tokoh utamanya itu ketemu di depan markas militer, terus kayak Dek gitu kan. Jadi membaca itu kayak, oh ini kok Halo Dek, komennya tuh semuanya janji gak Halo Dek gitu pokoknya. Kan unik kan ya. Kalau cerita lain kan nggak ada yang gitu. Pokoknya masukin yang ada di dunia nyata. Terus aku bikin tokohnya itu ketemu lagi di Jabal Rahmah gitu kan. Kan mana ada ya, kan nggak pernah dengar ya cerita tentara ketemu jodoh di Jabal Rahmah, kan belum ada kan. Jadi ya makanya aku bikin kayak gitu. Pokoknya yang apa ya, yang alurnya beda gitu. Kalau misalnya yang lain kan, kalau misalnya juga tentang emang banyak, tapi aku bikinnya yang beda. Yang kayak Gus itu kan Gus banyak. Ini ada yang unik ya. Iya Kak. Iya, lanjut. Misalnya ini aku ada cerita teman aku yang judulnya Imamah Al-Hafid. Itu keren banget, unik gitu. Biasanya kan Gus kayak ketemu di pesantren gitu kan. Tapi kalau Imamah ini malah ketemu di hutan gitu sama jodohnya, kan kayak beda gitu. Makanya kita cari sesuatu yang berbeda. Kita berani beda. Walaupun itu si teman aku tuh itu susah juga risetnya karena emang beda. Tapi ya gitu, kalau udah berhasil itu bakal dicintai pembaca gitu. Intinya cari tempat-tempat yang sekiranya unik gitu. Misalnya anak-anak sekolahan juga kan biasanya ada ketua kelas gitu kan, bukan, kayak OSIS gitu, sama sama itu OSIS nanti awalnya jahat terus jatuh cinta akhirnya gitu ya, kayak berantem gitu. Misalnya kamu bikin yang berbeda, kan OSIS sudah banyak, kayak ketua rohis gitu, bikin cerita tentang ketua rohis gitu jatuh cinta sama sama apa anggota rohisnya gitu kan, lebih itu genre Islami masuk sih, kayak beda gitu dari yang lain. Atau ketemu pas anak kuliahan, itu biasanya juga ada kan, banyak kan. Kamu bikin beda deh, misalnya anak kuliahan bukan Indonesia, kuliahnya di Al-Azhar atau Mesir, ketemu di Al-Azhar, itu kan vibes-nya beda kan gitu. Kalau bikin promosi itu biasanya kan pakai JJ itu ya, JJ. Depannya tuh udah tulisin ketemu jodoh di Al-Azhar, Kairo gitu kan. Itu kan langsung kayak bisa jadi viral gitu kan. Walaupun banyak yang ngira itu nyata, tapi gak apa. Karena nanti bakal dikenal juga sama orang. Itu sih tips dari aku. Bikin alur yang beda dari yang lain, yang unik. Iya, betul. Bikin alur yang beda dan unik. Dan kalaupun emang kalian mau ngambil tema yang sama, misalkan kayak fiksi remaja, atau geng motor, atau
spiritual romance kayak yang diambil sama Alfia kan, spiritual romance kan lebih ke Islami. Dan dia akhirnya berani ngambil buat cerita yang tentara sama Hafiz gitu. Semoga jawabannya cukup memuaskan. Boleh dilanjutkah, Kak? Boleh. Oke. Pertanyaan selanjutnya, busur karakter itu berarti sama kayak karakter development. Ya, bukan Al. Iya, sejenis busur karakter itu sejenis karakter development. Jadi kayak bagaimana kita sebagai penulis atau pencipta si tokoh ini menciptakan perubahan karakter pada tokoh yang kita buat gitu. Ya kayak tadi contohnya misalnya awalnya lemah gitu, tapi karena sudah melewati suatu konflik, akhirnya dia berubah gitu menjadi karakter yang lebih kuat lagi gitu. Karena kan kalau misalnya kita dapat ujian tuh gak melulu kan soal sedih-sedih ya, karena pasti ya walaupun ada sedihnya, misalnya ujiannya berat, tapi nanti kita bisa ambil hikmah, bisa ambil pelajarannya gitu dari sana gitu. Kalau kita sudah melewati konflik itu, pasti misalnya ya awalnya kita itu lemah, sering dibully, tapi awalnya kita diem aja gitu. Tapi karena kita udah muak gitu, udah merasa muak terus di ini, akhirnya kita pengen membuktikan gitu ke orang-orang, kalau misalnya kita tuh bisa. Ya udah, akhirnya setelah kita melewati konflik itu, nanti kita pasti jadi karakter yang lebih kuat. Itu juga harus bisa dimasukkan ke dalam tokoh-tokoh kita. Ambil dari lihat di sekitar aja orang-orang kita kayak gimana, bisa kita jadikan inspirasi juga. Udah dijawab ya Kak, semoga puas. Pertanyaan selanjutnya nih, maaf Kak, maksudnya dibikinin sosmed itu beneran akunnya atau gimana? Kalau satu buku tokonya banyak, bagaimana? Kalau ini aku mau jawab dulu ya. Ini bikinin sosmednya iya, bikinin aja IG atau Twitter. Kalau misalnya kamu nulisnya di Wattpad, kamu bisa bikin IG-nya, bikinin IG mereka, kamu kelola. Biasanya sih kalau aku itu lebih utamain yang karakter utama. Pemeran utama dulu, baru pemeran pendamping. Tapi diusahain yang lebih aktif ya pemeran utamanya. Si cerita kamu itu. Gitu. Kalau misalnya pemeran pendamping, ya boleh-boleh aja kamu bikin gitu. Dan kalau misalnya kamu belum nemu role playernya, belum nemu orang yang amanah buat meranin tokoh kamu ini, kamu bisa pegang sendiri. Ya nggak, Al? Kan penulis bisa megang semua akun role player yang dia punya gitu. Ya nggak? Ayo Alfia coba ditambahin, kan Lentera Jelita lumayan banyak nih role playernya. Iya benar, jadi kata kamu nggak benar sih. Kalau aku pasti awalnya pertama itu aku bikin buat tokoh utama dulu, 2 perempuan sama si laki-laki itu kan, bikin dulu, terus kita lihat nanti di cerita kita itu tokoh pendamping yang cukup disukai oleh pembaca itu siapa gitu. Misalnya sahabat di tokoh utama itu disukai oleh pembaca, ya udah kita juga buatin Instagram gitu. Iya benar, jadi walaupun gak ada role playernya itu gak apa-apa sih, kita bikin sendiri aja juga gak apa-apa, bikin story sendiri, bikin apa sendiri. Iya benar juga kata Kak Bunga, akun yang pemeran utama itu harus lebih aktif gitu, karena kan yang bikin cerita itu bergerak kan ya tokoh utamanya itu kan. Kalau tokoh pendampingnya itu ya bikin nge-repost aja gitu, atau sekali juga bikin story nge-tag si tokoh utama, pokoknya selalu hubungin lah gitu. Karena tapi juga harus diperhatikan, usahakan role playernya itu, kalau misalnya ada role playernya itu benar-benar memahami sifat atau karakter tokoh yang ada di Wattpad gitu. Jangan sampai melenceng, biar membaca itu nggak pusing gitu. Ini kok di Instagram kok role playernya kayak gini, tapi di Wattpad kok kayak gini gitu. Usahakan tuh ya sama lah gitu ya, walaupun nggak sama banget karena
uh, sekali lagi karena itu di tokoh itu emang sempurna banget, karena kalau role player kan juga manusia biasa ya, jadi ya gak apa-apa lah, tapi jangan terlalu melenceng gitu, biar pembaca itu benar-benar ngerasain tokoh ini hidup gitu. Ya itu dari aku. Ya betul. Biasanya juga role player ini bisa diarahin sama author dan editor ya kalau misalkan cerita itu mau terbit gitu. Lanjut ya. Ini ada yang nanya, halo Kak, salam kenal. Saya Hairul Hasana. Izin bertanya, bagaimana cara menciptakan narasi yang menarik? Soalnya terkadang kan kalau mau menciptakan seorang tokoh yang memiliki sifat introvert, pasti sesuai kehidupan nyata di kehidupan sosial. Itu cenderung lebih banyak tindakannya daripada bicara. Nah, itu bagaimana Kak cara membangun narasi yang bisa menguatkan karakter tokoh ini? Kalau cara bikin narasi sih ya harus banyak baca ya, karena kalau kita gak banyak baca, kita gak akan bisa nulis gitu. Jadi penulis itu juga awalnya pembaca, berawal dari pembaca. Emang ya membuat narasi itu emang agak susah sih. Aku juga jujur susah bikin narasi, makanya aku lebih banyak ke dialog sih. Cuman kalau emang pengen bikin narasi itu harus banyak membaca gitu. Misalnya buka-buka KBBI gitu, atau buka-buka internet itulah, cari kata-kata apa. Pokoknya misalnya kamu ada autor yang menurut kamu tuh narasinya bagus gitu, itu baca aja gitu, terus baca. Tapi bukan berarti plagiat ya, ngelihat gitu gimana cara autor itu menyusun narasi, nanti kita bisa kita kayak gini gitu. Nah tadi katanya kan introvert jadi gak banyak berdialog gitu. Ya emang sebagai author berarti kita punya tanggung jawab lebih untuk sering membaca gitu, supaya bisa bikin narasi yang sesuai gitu. Kadang ada juga beberapa, setelah aku kayak riset gitu, tanya-tanya ke pembaca itu, kadang ada juga gitu yang bosen baca narasi gitu. Nah, tapi kalau narasinya bagus, itu mereka akan kayak merasakan terhadir dalam cerita itu gitu. Tapi kalau narasinya banyak tapi kata-katanya itu kayak nggak nyambung, itu pasti mereka akan bosen, mereka akan skip gitu. Jadi ya kuncinya emang membaca, banyak-banyak membaca, buka-buka kamus atau yang bahasa Indonesia deh pokok, supaya nanti kita terlatih gitu pelan-pelan. Yang penting pelan-pelan, nanti insya Allah akan terbiasa. Ya, betul. Seperti yang tadi Alfia bilang, kalau misalkan kita tuh emang harus rajin baca, guys. Kalau misalnya kita nggak mau baca, kita nggak bisa nulis gitu. Kan kadang nih ada, Kak, aku pengen jadi penulis, tapi aku nggak mau baca. Terus kamu tahu cara nulis dari mana kalau kamu nggak mau baca gitu. Jadi mungkin ditingkatkan lagi kegemaran membacanya. Sih dari aku dan Alfia. Ini ada lagi Al. Kak, izin nanya lagi, kalau misalkan buat visual dan ambil di internet, kan biasanya tiap gambar atau video memiliki hak cipta. Bagaimana cara agar tidak melanggar? Iya, kalau visual kan biasanya kalau ambil dari artis-artis Korea gitu kan nggak mungkin ya kita izin, nggak bakal dibales sih. Aku juga sebenarnya kurang ngerti, nanti biar kamu yang aneh ya. Tapi kalau sedikit dari aku, kalau misalnya dari orang-orang luar negeri itu gak apa aja pakai gitu visualnya. Lalu kan di Pinterest kan banyak tuh. Nah di Pinterest asalkan itu kayak di Wattpad tuh gak apa-apa sih, pakai aja. Tapi kalau misalnya mau pakai visual yang orang-orang Indonesia lokal gitu, yang memungkinkan kita buat izin gitu kan. Tapi bahkan ada visual dari luar negeri yang nggak ngebolehin dirinya tuh dijadikan visual gitu kan, ya itu jangan dipakai gitu. Kalau misalnya orang-orang lokal itu kan ada sosmednya, coba aja izin. Banyak kok orang penulis-penulis tuh yang kalau memakai visual tuh izin dulu ke orangnya, misalnya selebgram atau artis gitu, izin dulu gitu, setelah diiyakan baru dipakai gitu. Karena bisa jadi kalau orang-orang lokal tuh nanti
takutnya bermasalah, takutnya nanti kita dituntut gitu karena tiba-tiba pakai fotonya, apalagi kan kalau selebgram kayak gitu kan foto-fotonya di feed-nya itu kan bagian dari bisnisnya gitu, endorse atau apa. Takutnya kalau kita pakai malah kita yang kena masalah gitu. Ya itu sih kalau dari aku. Selebihnya Kak Bunga deh, aku kurang paham juga kayak hak cipta kayak gitu. Ya, kurang lebih sama tadi Alfia udah benar, udah lumayan benar. Emang agak susah mungkin ya guys dapat izin buat kita menggunakan video-video mereka. Tapi ketika kalian minta izin ke yang kayak selebgram atau artis Indonesia, itu kan kadang ada tuh yang mereka suka balas DM dan mengizinkan. Itu ya berarti alhamdulillah, berarti rezeki kalian buat dapat izin gitu. Kalau emang nggak bisa aja kalian ngambil video mereka tapi mungkin di crop gitu bagian mukanya, atau bisa juga kalian kasih ini kasih kredit, misalkan video ini dari IG siapa, video ini dari YouTube siapa, atau video ini dari link ini gitu. Jadi kalian nggak menghilangkan hak ciptanya, nggak menghilangkan kalian ngambil dari mana gitu. Misalkan kalau misalnya kalian ngambil gambar dari Pinterest, ya udah nanti kalian tulis aja CR dari Pinterest, linknya apa gitu. Jujur aja aku ketika ngambil gambar buat layout buku, aku ngambil dari website dan aku nulis websitenya apa di layout bukunya gitu. Jadi nggak bisa asal ngambil gitu aja gitu. Kalau misalnya kalian udah dapet izin dari si pemilik videonya, ya alhamdulillah. Berarti itu rezeki kalian gitu. Coba aja di DM. Kayak waktu itu kalau nggak salah, Alfi juga pernah ya dari orang mana yang jadi Safia? Malaysia ya? Iya, Malaysia. Di Malaysia ya kan? Yang jadi itunya Safia diizinin kan? Terus yang Atar juga ada kan? Nah, itu dicoba aja buat di DM gitu. Itu sih kalau dari aku. Aku mau nambahin bentar dikit. Ini ada yang lupa. Nah, kalau misalnya, kan tadi udah minta izin ya. Kalau misalnya diizinin, nah kalian tuh harus tambah hati-hati gitu. Jangan sampai membuat si visual aslinya ini merasa terugikan gitu. Contohnya kayak aku. Aku kan pernah bilang ke DM tentara Indonesia beneran, TNI beneran. Jadi aku emang minta izin buat jadiin visualnya apa. Beliau bolehin dan tapi bilang tapi jangan sampai merugikan diri saya sebagai tentara baik di mata masyarakat atau di mata dunia militer gitu. Intinya jangan sampai bikin yang aneh-aneh atau bikin sampai misalnya ya tokoh yang dijadiin visual ini di Wattpad kayak jahat atau apa sampai dihujat-hujat sama membaca, apalagi nyampe ke visualnya kan yang jangan sampai kayak gitu. Kita juga harus bisa kayak bilang ke readersnya pokoknya kalau visual ya udah sekedar visual aja, jangan berlebihan gitu. Dan kita juga sebagai penulis juga harus menjaga nama baik visual itu karena kita sudah diizinkan dan diamanahkan untuk menjaga nama baik itu. Ya betul, biasanya kan pembaca itu pada latah ya, kayak misalkan nih pakai karakternya boyband Korea, tapi kalian manggil nama Wattpad atau nama fiksi mereka di akun asli mereka, itu jangan ya guys, itu jujur merugikan penulis. Jelas banget itu merugikan penulis karena mereka di dunia asli dengan mereka di dunia fiksi itu pasti beda gitu. Jadi kalian harus siap nih buat nanganin readers yang kayak gitu ketika kalian jadi seorang penulis yang cukup dikenal sama orang banyak. Bukan begitu, ah? Iya, benar banget. Oke, udah dijawab nih Kak. Jadi gimana? Oh, ini kayaknya ada yang DM ke Minka. Iya DM ke Minka sih. Gini, dia nanya Kak. Halo Kak, kalau untuk menghadapi yang silent readers itu gimana ya? Karena aku nulis 1 cerita, dan 2 masih ongoing.
tapi masih kebanyakan jadi silent readers. Itu gimana ya Kak supaya mereka mungkin kasih komen gitu. Itu gimana sih caranya, tipsnya dari Kak Alfia dan Kak Bunga juga? Oke. Ya, jadi emang silent reader tuh banyak banget ya dan cukup meresahkan bagi author gitu karena kadang author tuh udah apa ya udah bikin cerita capek-capek bikin bab gitu kan bikin satu bab 2000 kata 1000 kata itu kan juga capek ya tapi yang baca itu cuma baca doang gitu gak ngasih vote gak ngasih komen gitu. Nah kalau aku sih ya emang pasti pasti bakal ada kayak gitu ya tapi ini salah satu cara untuk mengurangi yang silent reader deh silent readers jadi kita bikin target gitu bikin target misalnya bab ini target vote-nya itu 1000 komennya 1000 gitu jadi kalau misalnya nggak sampai segitu nggak akan dilanjutkan gitu itu ya bisa jadi menggerakkan hati hati readers gitu yang awalnya nggak pernah vote nggak pernah komen gitu cuma baca aja itu kalau emang cerita kita unik dan bikin penasaran mereka pasti ya udahlah vote aja cuma tinggal vote komen aja biar cepet update gitu ya udah cari cari cara kayak gitu aja bisa juga kita ingetin di setiap bab itu kayak vote dan komen tuh gratis gitu kan kalian udah dikasih apa udah kita udah bikin cerita secara gratis kalian tolong beri kesempatan sedetik aja pokoknya kasih bahasa yang apa ya kasih bahasa yang semenarik mungkin biar pembacanya itu terenyuh gitu dan akhirnya ngasih vote gitu pokoknya gitu sih ngasih apa diingetin setiap bab atau kasih target tuh dari aku. Ya, kalau misalkan dari aku sih, ya boleh ditargetin per bab kayak gitu. Atau enggak, kalian bikin, apa namanya, kalian bikin ending di bab itu gantung. Biar kalau misalkan ending itu gantung, otomatis orang itu pasti bakal komen, apa nih kelanjutannya, apa nih, masa cuman gantung, pasti biasanya sukanya ada yang komen gitu, ya kok digantung sih kak, nggak seru banget, lagi seru-seru malah digantung, pasti gitu. Itu sih, sama paling kalau misalkan itu kamu habis nulis bab nih, terus kamu promosi. Nah, promosinya itu bisa aja kamu ngambil dari bab selanjutnya, kayak open ini pembukaan cerita bab selanjutnya tuh bagian-bagian awalnya aja supaya nanti pas ini di komen nih, kak kok tadi nggak ada sih di bab yang itu gitu. Padahal itu cerita selanjutnya gitu. Itu sih dari aku. Kurang lebih ya, udah dijawab ya kak. Ini ada yang nanya lagi. Aku baca. Halo kak, izin tanya. Umumnya kata per bab dalam bikin cerita banyaknya berapa kata ya kak? Coba dari Alfia dulu. Iya, jadi kalau banyaknya per kata itu tergantung masing-masing autornya ya. Kalau kesedikitan juga gak enak, gak puas bacanya. Kalau kebanyakan juga bikin jenuh. Gitu. Kalau dari aku sendiri, umumnya itu 1.500 sampai 2.000 kata. Itu sih rata-rata kayak gitu. Jadi gak terlalu banyak, juga gak terlalu sedikit gitu. Tapi emang kadang ada autor yang emang cuma 1.000 kata gitu. Kadang beberapa readers itu merasa kurang nggak puas gitu kalau cuma sedikit. Kalau kebanyakan juga bosen. Jadi range-nya itu antara 1.500 sampai 2.000 kata. Tapi walaupun kayak gitu, tetap usahakan apa ya babnya itu menarik gitu. Jadi walaupun ada yang babnya sedikit tapi menarik gitu, tetap aja suka gitu. Kadang ada juga yang banyak tapi ngebosenin. Ya yang sedang-sedang aja tapi menarik itu pasti reader suka. Itu dari aku. Ya, kalau aku kurang lebih ya 1.000 sampai 1.500 sih. Karena kalau misalkan terlalu panjang banget, bener kata Alfia, pasti jenuh dan bosen. Apalagi kalau banyak narasinya, ya kan? Gitu. Jadi,
semampunya kalian aja. Kalau kalian sanggupnya cuma sampai 1.000 sampai 1.500 nggak apa-apa. Kalau kalian sanggupnya 800 sampai 1.000 ya nggak apa-apa gitu. Dan benar, cari bab yang unik, buat bab yang unik dan menarik, dan tentu pasti yang nyambung sama cerita bab sebelumnya gitu. Kalau misalkan kalian ngerasa, Kak, kok bab ini masih sepi-sepi aja. Nah, nanti ketika kalian udah selesai nulis sampai ending cerita itu, kalian boleh sembari promosi cerita itu, sembari revisi tulisan kalian gitu. Karena kalau misalnya kalian kebanyakan sepi terus unpublish nih, terus kalian ganti cerita yang lain, itu kalian berarti kan nggak percaya diri nih gitu. Maksud aku, coba kalian selesaikan dulu satu cerita kalian yang menurut kalian, gue yakin nih cerita ini bakal rame nanti, gue mau nulis sampai ending gitu. Terus nanti gue promosiin. Nah, sambil promosi, sambil ngerevisi tulisan-tulisan kalian, bagian-bagian menurut kalian tuh, ini gue ganti aja deh gitu, kurang menarik gitu, sekalian aja sambil promosi sambil revisi gitu. Kadang kan ada nih yang baru ngupload 1-5 bab, udah bilang ya, Kak, kok cerita aku nggak rame-rame gitu. Lah, orang kamu aja baru nulis 5 bab, baru nulis sedikit gitu kan, orang nggak ada yang mau baca cerita yang gantung gitu. Pasti orang mau baca cerita yang berkelanjutan, yang maksudnya yang sampai ending gitu, yang sampai selesai gitu. Kalau misalnya kalian cuma baru nulis 5 bab tapi udah bilang, Kak, ceritaku sedikit nih yang baca, kamu udah promosiin belum? Terus kamu juga sudah menyiapkan belum bab-bab selanjutnya yang unik, yang menarik, yang bakal dibaca sama pembaca kamu tuh ada nggak gitu? Jangan pernah pesimis duluan, gitu aja dah aku mah mau ngasih taunya, jangan pernah pesimis duluan gitu. Kalau misalkan udah pesimis duluan di tengah-tengah, ya nggak tahu deh aku. Kak, ini sudah tidak ada yang bertanya kah? Teman-teman masih ada yang mau nanya nggak nih? Mumpung ada Kak Alfia sama Kak Bunga juga. Oh ya, Minka aja deh yang mau nanya kalau gitu. Minka mau nanya ke Kak Alfia nih. Kalau Kak Alfia sendiri membangun personal branding sebagai penulis itu menjadi penulis yang seperti apa? Di sosial media sih, lebih tepatnya gitu. Ya, jadi aku tuh membangun personal branding sebagai penulis cerita religi, penulis cerita Islami gitu. Nah, buktinya dengan cerita-cerita aku tuh semuanya legendanya tuh religi gitu, gak ada yang fiksi remaja. Jadi aku emang membangun personal branding sebagai penulis cerita religi gitu. Juga akhir-akhir ini juga lebih ke religi yang ke militer gitu. Religi lebih ke abdi negara. Jadi kalau misalnya aku ingin orang-orang mengenal aku tuh sebagai penulis religi, tapi yang beda gitu, yang militer. Kan misalnya religi pesantren, Gus tuh kan. Jadi kalau misalnya dengar cerita religi militer gitu, aku ingin orang-orang tuh ingat gitu. Ingat kalau itu aku, judulnya Lentera Jelita, itu sih. Itu membangun personal branding yang kayak gitu. Caranya kayak gimana? Ya tadi, dengan bikin cerita-cerita religi yang tetap ada unsur militernya. Kayak gitu, Kak. Belum. Oke deh gitu. Tapi Kak Alfia sendiri tuh emang dari awal pingin jadi penulis yang menulis novel-novel religi, atau karena ada inspirasi dari seorang penulis, aku pengen kayak dia nih, atau emang itu dari diri Kak Alfia sendiri? Kalau itu basicnya emang sebenarnya dari diri aku sendiri, tapi ada motivasi dan dorongan dari ngelihat penulis-penulis religi yang sukses. Kayak contohnya
Kak Melia Nadian, Kak Diana Feby gitu. Cuman emang basicnya aku nulis cerita religi itu udah dari SMP sih. Aku Wah, bikin cerita yang religi. Karena aku kan mondok Kak, mondok. Jadi kan hidup di lingkungan pesantren yang Islami gitu kan. Jadi aku cobalah bikin cerita itu di buku itu tulis tangan karena kan emang dulu kan kalau di pondok kan nggak boleh bawa bener-bener. nggak boleh bawa HP. Jadi nulis di tangan aku iseng aja buat diri aku sendiri aja gitu. Tapi kok banyak yang baca gitu, banyak yang suka padahal cuma asal-asalan doang gitu. Terus ketemu Wattpad itu kayak kesempatan banget. Akhirnya aku mulai nulis. Dulu aku nulis awalnya tuh sebelum dikenal tuh aku nulis tentang memulai dengan nulis tentang pilot sih. Jadi aku kalau bikin cerita itu pilot, itu pasti banyak gitu, gak cuma pilot sekali doang. Itu waktu itu aku bikin 3 tentang pilot, terus beralih ke militer. Itu gak cuma satu, ini udah 2 gitu, mau ketiga atau keempat gitu kan. Jadi itu sih basic dari aku sendiri dan termotivasi dari para penulis religi yang sukses. Wah, keren banget sih. Kalvi sekarang lagi nulis cerita apa lagi nih? Lagi nulis cerita yang ini sequelnya Lentera Cerita sih. Lentera Senja juga masih militer karena apa ya kayak orang-orang tuh udah suka gitu yang militer. Jadi ya aku cari peluang terusin Ya, aja gitu. dilanjutin aja ya, Kak. Tapi Kak Alvia sendiri pengen nggak sih nulis di luar apa namanya yang novel-novel Islami gitu? Nggak nggak pengen. Oh, Nggak emang pengen udah pernah. pengen, emang udah kayak udah klop banget sama yang novel Islami gitu ya? Iya karena udah lumayan berpengalaman, udah lumayan risetnya. Jadi kalau misalnya menulis cerita genre yang lain tuh masih harus mulai dari awal. Itu tuh juga pernah sih ditawarin sama temen. Aku kasih idenya nih dari pengalaman kamu nulis ya, tapi kamu beralih genre gitu. Aku nggak mau karena emang udah basicnya dari sini dan aku mau tetap fokus di sini aja sih. Biar biar aku nggak pusing gini karena kalau misalnya nanti nulis genre ini nanti risetnya pusing. Jadi mending satu satu jalan aja, yang penting pelan-pelan. Nah, menurut Kak Alvia, sepengalaman Kak Alvia ya, membangun personal branding menjadi penulis apa namanya novel Islam itu sulit nggak sih Kak? Sebenarnya cukup sulit juga karena orang-orang kan juga ini ya, kalau basicnya Islami, nulis ceritanya Islami, kadang orang-orang itu berekspektasi lebih ke autornya gitu. Karena ceritanya Islami, jadi autornya itu pasti yang paham agama, yang kayak ustadzah atau apa gitu. Itu ya kita juga harus jelasin sih. Kalau misalnya ada kesalahan di cerita kita, itu kita bisa bisa jadi di ini, di judge atau gimana gimana sih gitu penulis religi kok kok ternyata salah, kok ternyata gini, apalagi kalau misalnya ada sedikit kesalahan kita yang terekspos gitu, bisa jadi loh kok penulis cerita religi kayak gini gitu. Makanya emang agak susah, emang agak beban juga buat membangun personal branding sebagai penulis cerita religi gitu. Kita seolah-olah dituntut itu sebagai karena nulis cerita religi harus yang paham agama, harus ngerti semua hal gitu. Ya kita pelan-pelan jelasin kalau walaupun kita nulis cerita religi itu kita juga belajar. Harapannya dengan kita bikin cerita yang religi itu bisa juga sambil belajar dan memotivasi diri kita juga sebagai autor biar kayak tokohnya itu, misalnya tokohnya kan soleh hafid Quran gitu kan, ya penulisnya nggak harus hafid Quran kan, ditanyain kan Kalvia ini hafal Quran gitu kan, wah berat banget gitu. Ya aku cobalah pelan-pelan jelasin. uh, itu kan tokohnya Litan Atar, Syafia itu kan Hafidzah 30 juz gitu kan. Ya kita jelasin lah, author juga nggak sempurna gitu, juga manusia biasa. Kalau ada kesalahan atau apa ya ditegur aja. Itu sih Kak. Belum, belum deh. Oke, mungkin Mintrim punya pertanyaan buat Kak Alvia nih. Dari tadi Min terus. Boleh Mintrim mungkin punya pertanyaan? Halo, suara aku kedengeran nggak? Kedengeran Kak. Aku tanya yang general aja sih. Mungkin ada di sini juga yang baru mau nulis nih. Gimana sih, ada nggak tips
tips dari Kak Alfia buat penulis-penulis pemula yang mungkin mau menulis tentang tema religi juga atau tema umum lainnya gitu. Ya, jadi sebelum menulis itu kita harus tentunya punya niat ya, luruskan niat dulu. Tentukan niat kita, tujuan kita. Tujuan kita pengen jadi penulis tuh buat apa gitu. Apa sekedar menyalurkan ide, atau ingin dikenal orang sebagai penulis, atau ingin menyebarkan kebaikan lewat tulisan, atau apa, kita harus tentukan dulu. Karena kalau kita sudah punya tujuan, maka nanti ke depannya kita itu ya bisa mengikuti alurnya gitu, kayak nggak bingung, sebenarnya penulis ini buat apa sih kan gitu, kalau misalnya nggak ada tujuannya kan. Jadi mantapkan niat dulu. Kemudian yang kedua, mulai belajar gitu, mulai banyak baca, mulai riset-riset gitu. Kalau misalnya mau bikin cerita tentang tema anak sekolahan, ya udah riset tentang anak sekolahan tuh kayak gimana gitu, terus bikin alurnya gitu. Dan yang terpenting itu berani publis gitu kan. Kadang banyak tuh yang DM kadang, "Kak, gimana sih aku mau bikin cerita tapi gak berani mau publish gitu, gak berani, takut gak ada yang baca, takut apa segala macam." Pokoknya semua ketakutan. Ya emang sih, emang itu kayak jadi penghalang gitu. Kadang kita ngiranya tulisan kita tuh jelek gitu, padahal belum tentu orang ngira kayak gitu gitu. Jadi berani, selain niat dan tujuan juga harus berani untuk mempublish gitu. Gak peduli ada yang baca atau enggak, yang penting berani aja dulu. Kalau misalnya nggak berani ya percuma gitu, kapan mau jadi penulisnya gitu, kapan mau suksesnya. Terus kita juga harus punya cita-cita gitu, punya apa ya, motivasi. Aku pengen jadi penulis biar nanti novelku ada di Gramedia gitu kan, misalnya tempel di tembok gitu. Pengen ceritanya masuk ke Gramedia, pengen novelnya laris masuk Gramedia jadiin film kayak gitu. Itu bisa mendorong kita untuk berani mempublish itu. Setelah mempublish tentunya harus promosi. Karena emang promosi cerita di zaman sekarang tuh susah banget ya. Kalau nggak promosi gak ada yang baca tuh. Jadi harus belajar dulu teknik-teknik promosi yang baik dan benar kayak apa. Cari dulu di TikTok tuh kan, kayak gimana sih kalau autor promosi, tuh lihat-lihat dulu. Terus setelah itu, kalau misalnya ceritanya udah mulai rame, yaitu kita terus aja promosi gitu. Pokoknya jangan berhenti, mau cerita rame, mau sepi, mau FYP, mau enggak, tetap harus promosi terus. Lagi penerbit kan, kayak kaget. Cara cepat, aku nggak tahu sih cara cepatnya kayak gimana. Sebenarnya nggak ada sih, karena ya kalau pengen ceritanya dipindah penerbit, misalnya belum publish cerita, tiba-tiba pengen, "Kak, gimana caranya mau bikin, gimana caranya ceritanya diterbitkan gitu kan." Kan aneh, ceritanya belum dipublish sama sekali udah pengen terbit kan. Ceritanya masih 5 bab udah pengen terbit kan gitu. Ya kan nggak mungkin. Dan juga harus tahu juga, harus belajar tentang dunia kepenulisan termasuk tentang penerbit. Kadang ada tuh yang DM, "Kak, bantuin dong biar cerita aku terbit di penerbit itu," gitu. Mana langsung mayor gede lagi gitu kan. Yang udah usaha aja kan, penulis yang lama kadang susah gitu tembus mayor, apalagi penulis yang kayak baru gitu. Jadi emang harus belajar juga tentang dunia penerbitan tuh kayak gimana gitu. Itu sih dari aku. Oke, makasih banyak. Mungkin bagi yang mau mulai nulis nih udah kasih tips-tips dari Kak Alfia. Atau Kak Bunga ada mau nambahin nggak? Kalau dari aku paling ini ya, apa namanya, benar kata Alfia tadi, dipublish dulu. Kalau kalian nggak publish dulu, gimana kalian tahu ke depannya? Biasanya kan nggak deh, kak, nggak berani, malu. Lah, kalau misalkan malu, gimana kalian tahu kalau kalian bisa jadi penulis yang terkenal? Gimana kalian tahu kalau cerita kalian ternyata rame dan akhirnya dipindang sama penerbit mayor? Gimana kalian bisa tahu kalau tiba-tiba nanti cerita kalian dipindang sama penerbit inceran kalian, impian kalian? Gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak nyoba buat publish, ya kalian nggak akan tahu kemampuan kalian. Gitu.
Itu sih Kak dari aku. Oke. Mungkin ada yang mau nanya lagi nggak nih? Mumpung masih ada waktu dan jarang-jarang banget kita bisa ngobrol bareng sama Kak Alfia, sama Kak Bunga. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Atau jangan lupa tuh diklik Shopee-nya jajan-jajan buku hari Minggu. Minggu Sabtu, astagfirullah. Maksudnya malam minggu. Aduh, gak sabar malam mingguan. Malam mingguan sama siapa nih Mindrim hari ini? Aduh, sama yang mana ya? Sama siapa hari ini? Aduh, aku gak bisa. Banyak ya? Banyak. Kalau Minka hari ini sama siapa? Mas Aman dan Natar. Boleh. Diizinin nggak ya? Kayaknya kalau dari aku nggak diizinin deh, nggak boleh. Ya udah kalau nggak diizinin, Minka mah terus terabas ya sih. Terabas. Pokoknya Minka mah satset. Teman-teman masih ada yang mau nanya nggak nih? Ayo, mau tanya apa? Kalau nggak ada yang mau nanya, mungkin Apa? Aku nggak bisa on video soalnya videonya glitch tadi. Kenapa, Kak? Aduh, aku pengen ketawa banget. Iya, video aku glitch. Tadi aku ngetawain muka aku sendiri. Maaf ya, guys. Mungkin nggak ada yang mau tanya lagi nih, Kak Alfia atau Kak Bunga boleh kasih pesan-pesan yang mungkin yang pengen disampaikan buat hari ini, untuk materi hari ini. Dari Alfia dulu, silakan. Jadi kesannya seneng banget ya bisa sharing gini sama Minka, sama Mindrim, sama Kak Bunga juga, dan sama teman-teman semuanya. Jadi kita bisa sharing dan berbagi ilmu. Jadi yang awalnya nggak tahu, akhirnya tahu gitu kan. Terus pesan-pesannya dari aku buat semuanya yang baru memulai nulis atau udah nulis, pokoknya tetap semangat. Mau karyanya udah terbit atau belum, tetap semangat juga. Gitu. Karena kan penulis itu gak ada ya yang tiba-tiba langsung sukses gitu kan, pasti kan menapaki tangga satu persatu. Jadi nggak usah minder kalau misalnya cerita pertama, kedua itu masih sepi gitu kan. Jadi kan masih ada cerita ketiga, 4 atau 5. Pokoknya percaya deh, dari cerita-cerita yang kamu buat pasti ada satu cerita yang bikin kamu dikenal sebagai seorang penulis gitu. Dan dari satu cerita itu nggak mesti yang pertama gitu, bisa jadi kedua, ketiga, atau keempat itu kamu baru dikenal. Dan setelah itu kamu dikenal sebagai penulis gitu kan. Jadi pokoknya intinya sabar gitu, jangan mudah minder ke penulis-penulis lain yang udah sukses gitu, karena kita nggak pernah tahu, kelihatannya aja mereka kayak gampang gitu kan, tapi yang kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya udah dilewati. Pokoknya intinya semangat, terus motivasi diri dengan misalnya pengen dipinang penerbit mayor, pengen masuk Gramedia, pokoknya itu terus deh, tulis di tembok, jadikan wallpaper gitu, biar kita semangat terus buat nulis. Itu dari aku. Ya, kalau dari aku, benar tadi kata Alfia, tulis apapun yang pengen kamu raih, kamu taruh di tempat yang biasa kamu kunjungi, misalkan depan kaca, depan meja rias kamu, atau depan lemari yang biasa kamu buka buat ngambil baju, atau di wallpaper HP yang pasti udah sering dibuka gitu. Misalkan kamu pengen cerita kamu dipinang penerbit ini dan masuk Gramedia, ya kamu ketika kamu malas, ketika kamu nggak ada pengen buat ngelanjut, kayak mager nih mau lanjut gitu karena targetnya nggak tercapai, kamu bisa baca tulisan-tulisan itu, kamu bisa baca motivasi kamu bisa baca tulisan yang bikin kamu semangat lagi buat nulis. Kalau misalkan emang bab sebelumnya nggak nyampe target,
nggak apa-apa, dilanjut aja dan apa ya, maksudnya optimis kalau di bab yang selanjutnya ini bisa membuat bab sebelumnya mencapai target dan bab selanjutnya juga ramai sampai targetnya gitu. Kalau dari aku itu, dan aku minta kalau misalnya kalian udah publis nih cerita kalian, tolong jangan pernah diberhentiin di tengah-tengah. Udah lanjutin aja sampai ending, sampai cerita itu selesai, sampai cerita itu apa ya, ending dari cerita itu udah kamu publis, kamu promosiin cerita itu gitu. Pasti akan ada kok guys, akan ada penerbit, akan ada penerbit yang menengok karya kamu kalau kamu bisa mempromosikan cerita kamu dengan baik gitu. Kurang lebihnya kayak gitu sih Kak. Dah. Oke. Apa namanya, ya udah mau jam 5 juga ya teman-teman. Udah 1,5 jam kita ngobrol bareng, seru-seruan bareng sama Kak Alfia sama Kak Bunga juga. Semoga apa yang apa namanya, yang Kak di-sharingkan, di-share sama Kak Alfia sama Kak Bunga bisa membantu teman-teman semua. Pokoknya bisa diterima dengan baik sama teman-teman semua. Sebelum apa namanya, sebelum kita minta tutup nih, kita foto dulu yuk. Pada on cam dong teman-teman yang bisa on cam, tapi harus on cam. On cam dulu yuk teman-teman. Kita foto-foto. Sudah belum? Ini teman-teman yang lain nggak mau on cam. Min Dream nggak mau on cam, Min. Kenapa? Emang kenapa dah? Sinyalnya jelek. Nggak tahu Min Dream. Oke ya. Minta foto ya. Sudah siap semuanya? Nggak apa-apa ya nggak bisa on cam. Yang bisa on cam ya. 1, 2, 3. Gaya bebas dong, gaya bebas. Aku udah mau wisuda. Oke, 1, 2, 3. Asli lucu-lucu banget deh. Teman-teman makasih banyak ya udah nyempetin waktunya ikutan kelas bareng Kak Alfia sama Kak Bunga. Jangan lupa nanti malam di Telegram ada kelas lagi sama Kak Dean dan Kak Bunga ya nanti malam. Ya, pokoknya nanti malam ada Kak Dean sama Kak Bunga juga. Kita ngebahas judul. Iya, betul. Nanti teman-teman yang mau jajan buku bisa langsung ke link yang ditulis sama Mindrim di chat ya. Oke, makasih banyak teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Makasih semua. Thank you.